Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alpit Rifai dari Prodi Hukum Keluarga kelas D semester 4 akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Fikih Munakahat, dosen pengampu Bapak Kemas Muhammad Gemilang SHI MH pada hari Selasa tanggal 26 April 2022. Apa perbedaan antara syikoh dan nyusus serta berikan contoh dan proses penyelesaiannya. Syikoh adalah pertikaian atau perselisihan yang terjadi antara suami dan istri yang mana perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri di antara keduanya. Adapun penyebab dari syikoh, misalnya suami dan istri tidak dapat melaksanakan kewajiban yang mana mesti dilaksanakannya, ataupun istrinya nyusus atau suami melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Adapun contoh dari nusus, misalnya istri tidak memenuhi kewajiban suami, istri keluar rumah tanpa seizin suami, kemudian misalnya istri tidak memenuhi ajakan suami untuk berbuat intim. Adapun proses penyelesaian dari syikoh ini yaitu apabila perselisihan di antara kedua pasangan tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri dan tidak mendapat titik terang, maka diutus seorang hakam, yang mana hakam di sini bertujuan atau bertugas sebagai pendamai atau pelerai dari permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Jadi apabila keduanya tidak mendapat titik terang, maka hakam berhak untuk menceraikan kedua pasangan tersebut. Nyusus adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami yang mana tindakan tersebut menentang keinginan atau kehendak dari suami dan mengingkari kehendak suami. Namun nyusus tidak hanya berlaku untuk istri, melainkan nyusus juga berlaku untuk suami. Nyusus suami yaitu apabila suami tidak bertanggung jawab terhadap istri, misalnya tidak memenuhi segala nafkah lahir dan batin. Adapun contoh nyusus istri terhadap suami yaitu istri yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri, kemudian istri yang selalu berkata kasar dan tidak taat kepada suami. Kemudian contoh nyusus suami kepada istri itu suami yang tidak memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan lain-lain. Kemudian suami tidak menggauli istrinya tanpa sebab yang jelas. Kemudian suami yang selalu menganiaya istrinya. Jelaskan perbedaan antara fasyak dan khulu beserta akibat hukumnya dan hikmahnya. Fasyak kalau secara bahasa itu pembatalan atau pemisahan, penghalang ataupun pemutusan. Jadi fasyak di sini itu suatu bentuk perceraian yang mana perceraian tersebut diakibatkan oleh adanya kecacatan atau kerusakan, yang mana kerusakan tersebut baik itu dalam bentuk syarat ataupun rukun pada saat akad maupun setelah akad berlangsung. Adapun hikmah dari fasyak itu melindungi hak-hak perempuan lainnya seperti hak nafkah dan hak mahar. Kemudian dengan adanya fasyak, pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan laki-laki dan perempuan, tetapi juga melahirkan keturunan dan melahirkan kebahagiaan, melahirkan kedekatan. Kemudian menjaga hubungan pernikahan sesuai dengan ketentuan syarat dan menunjukkan keadilan Allah terhadap hambanya, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian akibat hukum fasyak yaitu
adanya cacat badan atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban dalam pernikahan, sehingga menimbulkan alasan hukum perceraian. Dalam hukum Islam dijelaskan dalam pasal 116 huruf D kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila terdapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami ataupun istri. Khulu adalah suatu bentuk perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami yang disertai dengan pembayaran dalam bentuk harta sebagai iwat yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Adapun hikmah dari khulu itu memberikan keadilan kepada perempuan atau istri untuk dapat melepaskan diri dari ikatan perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak terdapat kemaslahatan dan tidak mendapat kebahagiaan dan kenyamanan dalam rumah tangga. Jadi istri diperbolehkan untuk meminta khulu dengan disertakan alasan yang jelas. Akibat hukum khulu itu perkawinan putus dengan talak bai'an sugro. Istri menjalani talak biasa, mantan suami terbebas dari kewajiban membayar nafkah iddah kepada mantan istri. Kemudian tidak ada hak mut'ah berupa uang atau benda terhadap istri. Li'an merupakan tuduhan seorang suami terhadap istri yang mana istri tersebut telah melakukan perzinahan, namun seorang suami tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, sehingga suami harus melakukan sumpah sebanyak 4 kali dan dilanjut sumpah yang kelima yang mana kalimatnya disertai dengan kerelaannya dilaknat oleh Allah apabila tuduhannya tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh istrinya. Li'an terjadi karena suami menuduh istrinya melakukan perzinahan, namun seorang istri tidak mengakui tuduhan tersebut dan suami tidak menarik tuduhannya, sehingga diperbolehkan adanya li'an. Li'an yaitu tuduhan dari suami terhadap istri dengan mengucapkan kata-kata sumpah atas nama Allah sebanyak 4 kali yang berbunyi, demi Allah saya bersumpah benar dengan tuduhan saya terhadap istri saya yang bernama Ainun telah melakukan perbuatan zina. Dan dilanjut dengan sumpah yang kelima, yaitu berbunyi, dilaknat Allah apabila saya berdusta. Sumpah tersebut harus diucapkan di hadapan hakim. Namun sebelum ucapan sumpah tersebut jatuh, ada baiknya diduduki terlebih dahulu dan diberi nasihat. Setelah ucapan sumpah suami, maka selanjutnya istri bersumpah membalas tuduhan dari sang suami dengan mengucapkan kata-kata, saya bersumpah demi Allah bahwasanya suami saya yang bernama Habib yang menuduh saya berbuat zina adalah dusta belaka. Setelah mengucapkan 4 kali sumpah secara berturut-turut, maka dilanjut dengan sumpah yang kelima, yang mana orang yang bersumpah tersebut hendaknya meletakkan tangan pada mulutnya agar sumpah yang kelima ini memastikan siksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berdusta. Jadi tujuan li'an adalah melepaskan hukuman kazab terhadap suami yang menuduh istri dan menggugurkan had
atau hukum zina terhadap istri. Adapun akibat hukum dari li'an yaitu suami terhindar dari hukuman menuduh zina, dilakukan hukuman zina terhadap istri, putusnya hubungan perkawinan. Kemudian jika anak dilahirkan dari hubungan perzinahan, maka nasab anak tersebut terhadap ibunya. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.